Permisi Bu. Ya silakan duduk. Makasih. Baik Ibu, perkenalkan saya Mira dari ahli gizi. Sebelumnya saya boleh tahu tujuan Ibu datang sini buat apa ya? Kan saya kan lagi hamil ya Bu. Saya hamil sekitar 6 minggu. Terus saya tuh akhir-akhir ini sering lemas, letih, lesu gitu Bu. Padahal kayak nggak ngapain juga. Oh iya. Sebelumnya saya boleh tahu identitas Ibu? Nama Ibu siapa? Dengan Ibu S. Usianya berapa Bu? Usianya 28 tahun. 28 tahun. Pekerjaannya apa ya Bu? Saya sih ibu rumah tangga aja Ibu Bu. rumah tangga. Baik, untuk keluhan Ibu yang tadi, mungkin sebelum pembahasan lebih lanjut, kita mengukur tinggi badan sama berat badan dulu ya Bu, biar lebih tahu kondisi Ibu bagaimana. Baik Bu, mari. Baik, sekarang kita akan mengukur berat badan ya Bu. Di sini Ibu ada mengantungi barang, nggak di sini. Boleh, silakan berdiri di atas ya. Pandangannya ke depan ya. Berat badannya 43 ya Bu. Sekarang kita ukur tinggi badan ya Bu. Mungkin boleh berdiri di sebelah sini. Tegap, badannya tegap, pandangannya ke depan. Ambil ya Bu. Tinggi badannya 155 ya Bu. Boleh sekarang duduk lagi. Baik Ibu, sekarang kita ukur lingkaran atasnya ya. Ibu boleh bergeser baik sini. Iya. Tangannya boleh ditekuk dulu Bu. Tangannya boleh diluruskan Bu. Baik. Ini 22 cm ya Ibu. Baik, saya sebutkan lagi ukuran yang tadi sudah kita lakukan ya Bu. Untuk berat badannya 47 kg, kemudian tinggi badannya 155 cm, juga lingkar lengan atasnya 22 cm. Baik Bu, dari data yang sudah ada untuk Lila itu kita bisa mengetahui kondisi Ibu bagaimana dengan ukuran nilainya 22 cm itu bisa berisiko KIK. Nah di sini sebelum biar lebih jelas lagi ya Bu, saya boleh tahu data riwayat makan Ibu ya? Boleh. Nanti saya ajukan beberapa pertanyaan, nanti Ibu bisa jawab dimulai dari makanan pokok. Untuk makanan pokok sendiri, Ibu ada konsumsi apa aja Bu? Seperti kayak nasi, mie, atau itu ada konsumsi apa aja? Jadi biasanya mie, terus ada nasi juga sih Mbak. Oh nasi, nasi biasanya per hari berapa Bu? 3 kali sehari sih Mbak saya. 3 kali sehari. Itu untuk nasinya berapa banyak yang dikonsumsi Bu dalam satu kali makan? Saya kurang ingat sih Mbak. Biasanya ada pakai centong nasi tuh Bu. Ada centong nasi, biasanya 1 centong, ada 2 centong, itu berapa banyak tuh biasanya? Kayaknya sih seingat saya 1 centong. 1 centong. Tadi selain nasi ada apa? Ada lagi? Mie instan. Mie instan. Mie instannya berapa banyak Bu? Kayaknya sih 2 sampai 3 kali per bulan sih. Oh,
jarang ya Bu? Iya, cukup jarang. Dan satu kali makannya berapa Bu yang konsumsi? Satu bungkus aja, Satu bungkus saja. Kemudian selanjutnya ada protein hewani kayak telur, ikan, daging. Itu ada konsumsi apa aja Bu? Saya ada konsumsi telur, Mbak. Telur, terus selain telur ada lagi Bu? Ada ikan, Ikannya ikan apa Bu biasanya? ikan pindang. Ikan pindangnya dikonsumsinya setiap hari? Enggak sih, Mbak. Per minggu paling. Satu minggu berapa kali Bu? Paling 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali ya. Kalau untuk telurnya itu biasanya berapa banyak yang dikonsumsi? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali per minggu ya. Selanjutnya protein nabati, ada konsumsi apa aja Bu protein nabatinya? Protein nabati itu apa sih, Mbak? Oh iya, semacam ini Bu, semacam tahu, tempe, kacang tuh. Ada konsumsinya Bu. Kalau saya ada konsumsi tahu tempe paling. Tahu tempe. Biasanya setiap hari konsumsi atau ada per minggu? Setiap hari. Setiap hari. Berapa banyak? Berapa banyak? 2 kali. 2 kali. Itu gantian atau ada setiap kali makan? Gantian sih. Gantian. Beda kalau misalnya tempe tahu kayak gitu ya. Iya. Untuk sayurannya ada konsumsi apa aja? Saya konsumsi bayam, Ayam, terus gambas, Mbak. gambas, terus apa lagi Bu? Ya enggak sama kangkung. Sama kangkung. Iya. Untuk bayamnya itu berapa banyak yang konsumsi Bu? 2 kali per minggu. 2 kali per minggu. Gambas? Gambasnya juga sama sih, Mbak, paling 1 sampai 2 kali. Kalau untuk kangkungnya Sama sih, Mbak, 1 sampai 2 kali juga. biasanya dalam satu kali makan bayam berapa banyak yang konsumsi? 2 sendok sayur. 2 sendok sayur ya. Kalau untuk gambasnya berapa banyak yang konsumsi? Sama, sekitar Sama. 2 sendok. Terus kalau kangkungnya? Kangkungnya itu 1 sendok sih, Mbak. Sekarang buah-buahan yang sering konsumsi buah apa aja Bu? Saya sih sukanya buah pisang, pepaya, sama buah jambu. Pisang, pepaya, sama jambu ya. Untuk pisang itu berapa kali Bu dalam seminggu? Biasanya 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Itu berarti udah hampir tiap hari ya Bu? Iya. Kalau pepaya biasanya berapa kali? Sama sih, Mbak. Sama 5 kali dalam seminggu. Terus kalau jambu biasanya berapa kali Bu? Nggak tentu sih, Mbak. Ya. Untuk pisang sama pepayanya itu biasanya berapa banyak tuh pisang dalam satu kali konsumsi? Kita 1 potong. 1 potong. Kalau untuk jambu berapa banyak sih yang kita konsumsi? Mungkin 2 buah. 2 buah. Tapi setiap minggunya pasti ada konsumsi jambu ya? Jarang sih, Mbak. Ya, tentu ya. Iya. Nah, untuk konsumsi air putih itu berapa banyak Bu biasanya dalam sehari? Kurang ingat, Mbak. Tiap makan ada minum air putih berapa gelas biasanya? Kayaknya sih kalau itu sekitar 5 gelas kayaknya deh, Mbak. Sehari. Sehari 5 gelas berarti ya? Berarti tiap makan ada ya? Berarti minum air putih ya? Selain air putih ada konsumsi teh, kopi, Kalau kayaknya sih saya tiap pagi ada konsumsi teh sih, Mbak. tehnya teh manis atau teh tawar Bu? Teh manis, Mbak. Teh manis. Biasanya pakai gulanya berapa banyak Bu? Kayaknya sih 1 sampai 2 sendok teh. 1 sampai 2 sendok teh ya. Selain dari makanan pokok, terus protein hewani udah ya Bu, protein nabati udah, sayur udah Bu, udah. Ada konsumsi makanan jajanan gitu Bu? Jajanan pasar? Ada, Mbak. Ada. Biasanya makan apa aja tuh Bu? Saya makan mento, kemudian ada semar rendang, kemudian ada nagasari. Nagasari. Biasanya berapa banyak Bu yang dikonsumsi? 1 porsi sih, Mbak. 1 porsi. Oke Bu. Selain keluhan tadi yang lemas itu, ada kesulitan menahan nggak Bu akhir-akhir ini? Enggak sih, Mbak. Enggak. Kalau alergi makanan ada? Juga.
Sebelum kesini ada pemeriksaan tekanan darah atau tadi ada pendaftaran Ada sih Mbak tadi sama HB? Iya. Sama HB itu boleh tahu nggak berapa? Tadi sih kayaknya 110/75. Oh iya, 110/75 tekanan darahnya ya. Iya. Kalau HB-nya berapa Bu? 12. 12. Baik Ibu, dari data-data yang sudah saya dapatkan, Ibu tadi kan sudah dilakukan pengukuran untuk lingkaran atasnya ya. Lingkaran atasnya itu 22 cm, kemudian tadi juga saya sudah menanyakan beberapa terkait tekanan darahnya, HB-nya, terus data riwayat makannya. Nah, untuk tadi sudah saya jelaskan juga untuk dari lingkaran atasnya kita bisa mengetahui untuk resiko kekurangan energi kronis ya, itu yang kadang bisa menyebabkan ibunya jadi lemah, letih gitu ya, jadi lemas gitu kan. Nah, dari data lilanya itu 22 cm ya Bu tadi ya, 22 cm itu bisa sudah termasuk dalam kekurangan energi kronis. Nah, terus untuk dilihat dari data asupannya juga, itu setelah saya hitung tadi, asupannya ibu dan itu cuma 1.800-an ya Bu. Nah, sedangkan kondisi ibu itu, untuk kondisi ibu sekarang itu dibutuhkan energi 2.100-an. 2.100 itu datanya bisa kita hitung dari berat badan dan tinggi badan ibu tadi. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu Bu, Ibu tahu nggak KEK itu atau kekurangan energi kronis itu apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya Bu ya tentang KEK. Di sini ada penjelasan mengenai KEK ya Bu. Bisa dilihat dari sini, KEK itu kondisi ketika seorang wanita atau ibu hamil mengalami kekurangan energi dan protein yang berlangsung lama atau menahun. Jadi nggak cuman kekurangannya tuh kemarin nggak kurang asupan gitu, sekarang jadi KEK enggak. Jadi kondisinya bisa disebabkan oleh beberapa tahun yang lalu, misalnya ada kondisi di mana ibu kurang asupan, itu berdampak sekarang gitu ya. Nah, untuk tanda gejalanya itu bisa ada badan terasa lemah, lemas, lesu, letih gitu ya Bu. Terus wajahnya kelihatan pucat, terus bisa juga berat badan sulit bertambah, terus bisa juga lingkaran atasnya tadi yang kurang dari 23. Nah, biasanya normalnya itu lingkaran atas itu 23,5 cm. Nah, bisa juga mengalami anemia. Tapi tadi data ibu itu untuk HB-nya 12 ya Bu. Iya. Alhamdulillah itu masih normal ya. Jadi untuk dari keluhan-keluhan yang ibu tadi sampaikan itu bisa mengindikasikan bahwa ibu mengalami kekurangan energi. Nah, penyebabnya itu bisa macam-macam Bu. Bisa dari ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi. Jadi asupan sama pengeluarannya itu berbeda gitu. Asupannya sedikit tapi pengeluarannya banyak. Terus bisa juga karena usia ibu hamilnya, usia ibunya terlalu muda. Tapi kalau sekarang ibu udah 28 tahun ya, Iya. ya udah cocok gitu. Terus bisa juga perilaku merokok dan mengkonsumsi kafein yang tinggi gitu. Ada konsumsi kopi nggak Bu tadi? Enggak sih. Nggak ada ya. Nah, kalau semisal tidak ditindaklanjuti ya Bu, kondisi ibu sekarang ini dampaknya itu bisa sama ibunya, bisa ke janinnya, bisa juga ke waktu persalinan nanti. Dari kalau misal ke ibu bisa menyebabkan anemia, bisa juga menyebabkan pendarahan, terus berat badannya tidak bertambah. Sama ini ada kerasa nggak Bu, bebeknya berat badannya udah tambah gitu meskipun udah tahu kalau ibu sedang hamil? Iya sih Mbak, kurang. Sebelumnya tadi berapa ya Bu, yang 42 kilo ya? Iya, sebelum baru hamil. naik 1 kilo ya? Iya. Nah, itu berarti menjadi salah satu tanda juga ya Bu ya. Nah, terus mudah terkena penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian Bu. Jadi harus diwaspadai meskipun ini cuma kesehatan yang kurang diperhatikan ya Bu. Dan sekarang ternyata harus diperhatikan. Nah, untuk janinnya, janin sendiri nantinya bisa berdampak juga Bu. Biasanya beberapa kalau misalnya tidak ditindaklanjuti, itu bayinya bisa lahir dengan berat badan rendah. Terus bayi dengan berat badan rendah itu lahir biasanya ketika lahir dia kurang dari 2,5 kilo gitu Bu. Nah, terus bisa juga bayinya lahir prematur, jadi belum waktunya tapi udah lahir gitu ya.
terus bisa juga keguguran, bisa juga bayi lahir dengan cacat bawaan, atau juga sampai bayinya lahir mati. Nah, gitu ya Bu. Terus kalau persalinannya itu juga biasanya sulit mama gitu kalau misalnya ibunya mengalami KK. Terus juga lahirannya prematur tadi, perdarahan juga. Terus kadang juga tindakan akhirnya itu bisa harus operasi sesar. Nah, kalau dari dampak yang udah diketahui ini, ibu ada kepikiran sesuatu nggak? Gimana cara mencegahnya atau Belum kepikiran sih. belum? Iya. Di sini saya coba kasih tahu beberapa ya Bu untuk pencegahannya. Kalau misal sebelumnya ada apa namanya kewaspadaan kita gitu ya, biasanya untuk pencegahannya bisa kita konsumsinya itu bervariasi dan beragam dengan menerapkan gerakan gizi seimbang. Nanti saya akan jelas lebih lanjut tentang gerakan gizi seimbang ini juga. Terus ada juga pemberian makanan tambahan ibu hamil juga, biskuit. Jadi PMT itu nggak cuma buat bayi aja Bu, tapi untuk ibu hamil juga ada gitu ya. Terus kadang juga diberi suplemen zat gizi juga, itu bisa salah satu mencegah KK. Nah, tapi kalau semisal kayak sekarang ibu sudah terindikasi gitu ya, udah mengalami resiko KK, itu penanggulangannya juga sama Bu. Nanti ada pemberian makanan tambahan juga. Nah, nanti porsinya itu kalau semisal ibu nggak bisa makan banyak, itu bisa porsinya bisa kecil tapi sering jadi nggak terlalu memaksakan ibu untuk makan banyak gitu ya. Nah, untuk gerakan gizi seimbangnya ini ada lagi yang lebih besar biar lebih terlihat. Ini untuk gizi seimbang pada ibu hamil dan ibu menyusui ya, sama saja. Nanti gizi seimbangnya itu apa sih sebenarnya? Jadi susunan menunya itu harus seimbang dari makanan pokoknya, karbohidratnya, terus proteinnya, lemaknya itu harus seimbang. Sampai vitamin mineralnya. Kemudian manfaatnya buat apa? Manfaatnya itu agar ibu dan janin menjadi sehat dan kuat. Jadi nanti lahirnya bisa normal gitu ya Bu. Biasanya ibu-ibu itu kan berharap lahirannya normal gitu ya. Nah, untuk gizi seimbang ini bisa dilihat dari tiga bentuk segitiga ini, dimulai dari dasarnya konsumsi untuk air putihnya itu biasanya 8 gelas per hari, itu paling minimal Bu. Terus makanan pokoknya misalnya beras, misalnya nasi, dan nasi itu atau kentang atau roti itu bisa 3-8 porsi. Tapi 3-8 porsi ini nggak harus dimakan dalam satu kali makan gitu ya Bu ya. Jadi bisa dimakannya dibagi-bagi, kayak paginya berapa, terus siangnya berapa, terus sebelum makan siang juga misalnya mau nyemil-nyemil roti gitu bisa gitu ya. Terus kalau sayur sama buah-buahan ini urutan ketiga, sayurnya 3-5 porsi, buah-buahnya 2-3 porsi. Terus ada juga protein nabati dan protein hewaninya itu 2-3 porsi. Dan yang terakhir ini yang paling sedikit itu dikonsumsi itu makanan yang banyak lemak, itu sebenarnya harus dibatasi gitu ya, biar soalnya tidak terlalu baik untuk kesehatan ibu dan janinnya. Nah, selain dari makanannya juga ibu juga harus menjaga aktivitas fisiknya. Jadi nggak cuma harus istirahat gitu, tapi biasanya untuk trimester pertama bagi ibu yang baru menginjak usia 6 minggu ya tadi ya. Nah, itu memang harus banyak istirahat karena biasanya pada usia ini agak rentan ya. Jadi nggak apa, itu harus istirahat, tapi harus tetap ada geraknya juga. Jadi jangan tiduran terus ya. Terus hidupnya itu harus bersih, jadi pola lingkungannya juga harus bersih. Itu juga bisa mendukung kesehatan ibu dan janinnya. Kemudian ibu bisa memantau berat badan, jadi bisa dilihat berat badannya naik berapa nih. Bahkan kalau misalnya dalam kondisi hamil itu kenaikan berat badan itu hal yang biasa ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bu? Karena tadi saya punya keluhan lemas gitu ya Mbak, sebaiknya tuh kayak aktivitas saya cocoknya seperti apa ya Mbak? Oh banyak Bu, kalau aktivitas itu contohnya satunya jalan pagi atau sore hari gitu ya, bisa. Kalau misalnya lebih semangat lagi bisa datang dengan suaminya gitu ya Bu ya. Nanti minta tolong ke suaminya buat jalan-jalan gitu, jalan pagi di sekitaran rumah aja, nggak perlu jauh-jauh, asal ada geraknya juga. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah sih Bu, udah cukup. Mungkin untuk kedepannya kalau semisal ibu ada keluhan kembali, ibu bisa ke sini
cukup saja Ibu. Baik, makasih.